Pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz mau bertanya, Nah, gimana cara kita menasihati rekan kerja kita atau asisten bos yang tidak amanah, sedangkan dia lebih tua dari kita. Kita takut salah lisan untuk menyampaikan, sedangkan dia sudah termasuk orang tua kita yang dituakan di tempat kerja. Contoh, si Fulan menitip uang dengan si Fulan rekan kerja atau asisten bos. Tetapi yang dititipkan tidak sampai dengan si Fulan dan sudah beberapa kali melakukan seperti itu kepada rekan kerja yang lain juga. Sudah lebih sekian tahun. Barakallahu fiik Ustaz. Allahu Akbar. Ini jamaah Masya Allah. Kalau kita bicara kezaliman, ternyata di sebelah kita ada orang-orang zalim. Ada banyak nih orang-orang zalim. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita wajib memperbaikinya. Cuma kan tadi, dia bertanya bagaimana ana memperbaiki tapi tidak menimbulkan keributan. Bagaimana ana menyampaikan tapi kalau bisa dia nggak sakit hati. Masya Allah. Kalau antum sama sohib aja, bagaimana antum ngasih tahu dia supaya dia menerima tapi dia nggak sakit hati. Kenapa kalau sama orang-orang lain kok antum mau bertindak kasar umpamanya? Maka apa yang harus dilakukan? Tadi disebutkan dia seperti orang tua. Duduk sama dia, ngobrol sama dia, tanya. Ya, tanyakan dia tentang orang lain. Bapak-bapak kan udah tua nih, anak mau tanya nih. Umpamanya tanya, anak itu kadang-kala dititipin sesuatu sama kawan, tapi ya anak kurangin gitu. Padahal sedang ngomongin si bapak tua ini ya, tapi mungkin dia nggak tahu kalau kita tahu. Kita minta, menurut pendapat bapak orang baik nggak ya kayak gitu itu. Jadi kita berusaha untuk menuakan dia. Bagaimana dia yang ngasih tahu kita. Tanyakan kepada dia bagaimana seharusnya saya menjadi karyawan yang baik Bapak ya, yang bisa diberkahin rezekinya ini itu macam-macam. Ini menjadi salah satu cara bagaimana dia jadi mikir gitu ya. Seperti cerita seorang murid yang bertanya sama gurunya. Dia menanyakan tentang firman Allah SWT, "Wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Ini murid tanya sama gurunya tentang makna nadhir, peringatan. Ternyata di antara makna peringatan itu adalah uban. Gurunya ini menyemir ubannya dengan hitam. Si murid tahu. Tapi dia mau ngasih tahu gurunya nggak enak gitu loh. Lalu dia tanya, "Guru, tafsirnya ini apa guru? An-nadhir ini." Oh, dijelaskan sama gurunya. Di antara tafsirannya itu adalah uban. Di mana orang dengan uban ini seharusnya dia semakin takut sama Allah SWT. Banyaklah. Terus guru, gimana orang kalau sudah dikasih uban sama Allah, lalu dia rubah dengan warna hitam? Gurunya diam, jamaah. Karena ini berkaitan dengan dirinya. Setelah itu gurunya nggak menyemir dengan warna hitam lagi. Artinya sang murid ini kadang-kala mau ngasih tahu guru, ya sebenarnya biar dia sendiri yang tahu. Karena orang ini tahu sama hukum sebenarnya gitu loh. Kayak tadi, bapak itu yang senior, dia tahu yang dia lakukan dosa. Tapi bagaimana kita menjadikan dia berasa yang dia lakukan itu salah gitu loh. Kalau orang lain yang melakukan, dia nggak akan mau gitu loh. Maka ada sebuah kaidah dalam agama kita ini. Bagaimana kita menyikapin orang lain? Kaidah itu berdasarkan hadis Nabi SAW, "Falyati ilan nas kama yuhibbu an yu'ta ilaih." Hendaklah dia menggaulin orang sebagaimana dia ingin orang lain menggaulin dia. Kalau dia ingin dihormatin, ya hormatin orang lain. Kalau dia tahu dicubit sakit, jangan cubit orang lain gitu. Artinya bagaimana kita sekarang menjadikan orang sesepuh ini sadar bahwa yang dia lakukan nggak mungkin dia mau kalau kita yang melakukan itu sama dia. Sambil ya berbicara tentang keimanan, ya mungkin ngobrol sama dia tentang hari akhir ya. Kalau ada kerabat yang mati, kita ingat, ya Allah fulan mati ya, kesian ya. Fulan itu gak bawa apa-apa dia mati. Nah, itu mungkin juga untuk mengingatkan orang-orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah.